masalah ini sebenarnya sudah mulai tapi kamu masih bisa duduk. Masih bisa scroll HP, masih bisa bilang ke diri sendiri nggak apa-apa. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kalau kamu berhenti sebentar dan benar-benar mikir, rasanya terlalu berat untuk langsung diterima. Jadi kamu memilih tetap tenang walaupun di dalam pelan-pelan mulai goyang. Video ini nggak akan bilang kamu salah, karena fase ini hampir semua orang lewati. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang memahami kenapa kamu bereaksi seperti ini. Karena kalau kamu paham, kamu bisa mulai keluar tanpa harus panik. Hari pertama gagal bayar atau galbay ya, itu terasa sunyi. Nggak ada suara keras, nggak ada yang langsung menekan, dan justru karena itu kamu merasa masih punya kendali. Kamu bilang ke diri sendiri, besok gue cari jalan, ini cuma telat sebentar. Dan di momen itu kamu belum sadar bahwa kamu lagi berdiri di awal sesuatu yang lebih besar. Pelan-pelan ada rasa kecil yang muncul, bukan takut, lebih ke nggak nyaman. Kamu mulai ngecek HP, lalu menaruhnya lagi. Mulai kepikiran, lalu mengalihkan. Dan di sini tanpa sadar kamu lagi belajar satu kebiasaan baru, menghindari. Semakin kamu menghindari, semakin pikiran kamu bantu kamu merasa tenang. Kamu mulai percaya ini bisa diatur. Padahal sebenarnya yang terjadi bukan masalahnya mengecil, tapi kesadaran kamu yang ditunda. Dan di titik ini, banyak orang mulai ambil keputusan cepat. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka ingin rasa tidak nyaman itu cepat hilang. Sampai akhirnya kamu sampai di satu titik di mana kamu berhenti sebentar dan untuk pertama kalinya kamu benar-benar jujur ke diri sendiri. Bukan panik, tapi lebih ke diam. Dan di dalam diam itu kamu sadar ini bukan lagi hal kecil. Dan semua ini bukan muncul tiba-tiba, tapi pelan-pelan sejak kamu merasa semuanya masih aman ya. Kalau kamu ada di fase ini, kamu nggak sendirian. Dan kamu nggak harus langsung kuat. Yang kamu butuh sekarang bukan solusi besar, tapi keberanian kecil ya menghadapi gagal bayar itu. Untuk mulai melihat semuanya apa adanya. Dan dari situ jalan keluar mulai kelihatan ya. Harus diterima kondisinya. Mau galbay dengan nominal sebesar apapun ya, kita harus jujur sama diri sendiri. Harus menerima apa adanya. Ya. Kuncinya apa? Ya. Dicatat teman-teman. Aplikasi mana nih? Nanti seandainya ke depan kalau ada rezeki yang mau dibayarkan, prioritaskan itu dulu teman-teman. Ya. Itu dulu poinnya teman-teman ya. Karena kenapa? Di luar sana banyak yang terjerat pinjol, bahkan dengan nominal yang lebih besar teman-teman. Ya. Kuncinya apa? Tetap tenang ya. Hadapi, jangan menghindar teman-teman ya. Hadapi ya dengan tenang. Kalau seandainya ketika gagal bayar, teror masuk, teman-teman masih ragu menghadapi, ganti WA dulu sementara ya. Pakai nomor baru dulu seandainya mental tidak kuat. Kalau seandainya mental emang kuat, hadapi ya. Jujur apa adanya, yang penting kita kooperatif ya. Ya. Itu poin pentingnya teman-teman. Hanya dua ketika pertama kali gagal bayar ya. Kalau kuat hadapi ya teman-teman ya.
Kalau nggak kuat ya mau nggak mau ambil pahitnya, ganti WA dulu sementara dengan nomor baru. Perbaiki dulu semuanya teman-teman. Itu poin pentingnya gitu loh. Nggak usah panik ketika gagal bayar. Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Makanya di video-video sebelumnya selalu saya ingatkan ya. Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena skenario yang tercipta nanti akan membentuk sebuah narasi kemungkinan ya. Itu akan berulang ya, yang akan menjadi beban ya teman-teman ya ketika mengalami fase gagal bayar ya. Bukan gagal bayarnya sebenarnya, tapi skenario-nya yang telah diciptakan ya. Itu poinnya teman-teman ya. Kuncinya apa? Buat teman-teman ya, tetap tenang, saya doakan. Yang lagi terjerat pinjol ya, semoga atas izin Tuhan dapat terselesaikan. Seandainya ke depan emang tidak ada dana, tidak kuat ya, galbay dulu saja sementara teman-teman ya. Perbaiki dulu semuanya, apa yang perlu diperbaiki gitu loh. Itu dulu prioritaskan teman-teman ya. Terkecuali rezeki atau ekonomi sudah stabil, mau dibayarkan ya, kembali ke diri masing-masing ya teman-teman ya. Itu poinnya ya teman-teman ya. Gak usah panik ya. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas sesuatu yang mungkin belum pernah kamu sadari. Kenapa pikiran kamu bisa membuat kamu merasa aman ya. Padahal sebenarnya kamu sedang tertekan. Biar kamu nggak terus-terusan kejebak di situ ya. Kalau kamu merasa cocok sama diri kamu, tetap di sini. Nanti di video berikutnya kita akan bahas ya teman-teman ya.